kali ini bersama saya Laila. Nah, hari ini kita akan room tour di Kemenko 4. Kemarin kan kita room tournya di Tower 4. Kalau sekarang di mana, Mas? Tower 1, Kemenko 4. Oke. Kalau boleh tahu, Masnya namanya siapa ya? Natal Gunanta Purga, Mbak. Nah, di sini sebagai apa, Mas? Pelaksana. Oke. Kalau boleh kita room tour sekarang, boleh? Boleh. Oke. Ayo, Mbak. Sekarang kita masuk bolo-bolo. Mari. Kemana dulu ini, Mas, kalau boleh tahu? Nah, ini kita ke ruangan childcare. Oke. Childcare-nya Tower 1. Ya, childcare itu tempat seperti bermainnya anak-anak atau menjaga anak-anak jika ada pegawai-pegawai yang membawa anak-anak, di sini ruangannya. Oke. Wah, lumayan enak ya, Mas? Iya. Kalau boleh tahu ini bahannya dari apa ya, Mas? Dari HPL, Eco Panel. Nah, artinya ini aman untuk anak-anak di sini. Sangat bagus. Nah, kita ke lantai 2. Lantai juga ruang kerja eselon. Kita langsung ke lantai 2, teman-teman. Oh, ini ada ruangan menarik ini. Apa tuh, Mas? Ini ruangan kerja eselon. Nah, ini masuk. Cukup bagus ini ruangannya ini. Kita masuk, teman-teman. Kita lihat ruangannya. Nah, wah. Ya, beginilah ruangannya. Tinggal diisi furnitur. Siap ditempati. Oke, siap. Mungkin teman-teman bisa lihat. Nah. Oke, kita lanjut ke ruangan mana nih, Mas? Nah, di sebelah juga bisa kita lihat. Di sini, di sebelah itu ada ruangan kerja eselon juga. Oke. Ini. Ini untuk bosnya nanti. Untuk bosnya dengan grade eselon 2. Di sini ruangannya. Iya. Oke. Nah, bisa dilihat ya bolo-bolo. Habis ini kita ke ruangan mana nih, Mas? Ke lantai 2. Oke, langsung lantai 2 ya ini ya? Oke. Lantai 2 dari tangga komunal nanti kita. Oke. Yuk, kita naik. Kita naik dulu ya, teman-teman. Jadinya ini dulu waktu pembuatannya tangga komunal kita ini tanpa kolom. Dengan bentang sepanjang ini tanpa kolom, membuat bentuknya semakin artistik. Mantap. Nah, kalau ini tuh buat apa ya, Mas? Ini turnstile gate. Ya, setiap pegawai yang mau masuk ke ruangannya akan melewati ini. Dia mungkin pakai ID card nanti untuk ngetap. Langsung di-tap baru bisa masuk gitu ya? Baru bisa masuk. Oke. Silakan, Mas, duluan. Yuk, monggo, Mbak. Nah, kali ini kita mau ke ruangan apa nih, Mas, kalau boleh tahu? Di ruangan eselon. Oke. Di area sana, Mbak. Oke. Jadi ini tinggal kita setting-setting aja nih, Mbak, ini semua nih. Iya. Nah, tapi settingnya by owner. Settingnya by owner. Oke. Berarti ini ruangan untuk ASN-ASN gitu ya, Mas? Untuk ruang ASN-ASN-nya. Sebenarnya tinggal setting, siap pakai. Oh, siap. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk ruang ASN sudah terlihat sangat rapi, sudah siap dipakai. Oke, ini kita memasuki ruangan apa, Mas? Ini ruang kepalanya, eselon 2. Ruang eselon 2. Ayo, mari bulu-bulu proyek kita lihat, kita review. Nah, ini sudah siap seperti ini ruangannya sudah siap. Coba Mbak, didudukin pasti nyaman ini, Mbak. Coba Masnya yang duduk dulu. Oke. Wah, mantap. Nyaman ya, Mas? Nyaman. Kursinya bagus. Mantap. Oke. Mungkin kita lanjut room selanjutnya. Kita ke lantai 3, Mbak. Langsung lantai 3? Ya, lantai 3. Ini bisa dilihat ya, teman-teman. Untuk ruang ASN-nya sudah siap, sudah jadi. Mungkin teman-teman kalau kepo bisa nonton YouTube selanjutnya, oke? Ini sebenarnya tinggal susun aja nih, Mbak. Ya. Cuma
karena menyusunnya by owner, nah kita tidak punya hak untuk menyusunnya. Kalau misalnya by waskita pasti sudah kita susun nih. Oke. Nah ini lihat dari tangga komunal lagi nih. Nah kita berarti naik tangga lagi gitu ya mas? Iya. Oke. Tanpa kolom penyangga tangga komunalnya. Ini bentuknya lebih keren berarti artistik. Ya, mas? Keren. Mantap. Di sini taman tempat santainya pegawai-pegawai. Nah, kita bisa lihat dari tim waskita tetap melancarkan cleaning-cleaning. Agar nanti serah terima tetap kinclong. Mantap. Proyek yang terjauh Mas Natal capai itu mana? Yang paling jauh itu? Paling jauh di sini, Mbak. Di sini, IKN? Ya, di IKN, Kalimantan. Berarti dulu proyek dulu itu di mana aja, Mas, kalau boleh tahu? Ada di proyek pertama itu di Brooklyn. Brooklyn, Tangerang. Dengan kaplonya Bu Oktarina. Setelah itu LRT Palembang, zona 5. Kemudian tim persiapan tender Filipina, persiapan tender Filipina, Sarjito, overlay Bandara Hang Nadim Batam, overlay Bandara Hang Nadim,
Asian Para Games Solo. Terus itu kemudian diperbantukan di Masjid Zayed Solo juga. Ya, Masjid Zayed Solo, baru ke sini. Oke. Nah, lanjut nih Mas. Tugas pelaksana itu ngapain aja sih Mas kalau boleh tahu? Nah, tugas pelaksana itu sebenarnya ada banyak tuh. Ada di waskita tuh ada 16 atau 17. Tapi poin pentingnya tugas pelaksana itu yang berhubungan dengan teknik, berhubungan dengan quality, dengan K3 dan koordinasi. Nah, dengan teknik itu kita harus berkoordinasi dengan teknik seperti gambar, spektek, material apa yang digunakan. Nah, kalau berhubungan dengan quality itu pada saat memulai pekerjaan. Nah, di situ pada saat memulai kerjaan itu ada dua jenis. Kita cek dulu materialnya seperti apa. Contohnya kayak lantai kerja nih, lantai kerja. Nah, kita cek dulu pasirnya berlumpur atau tidak. Nanti jangan sampai kita menggunakan pasir yang mengandung kadar lumpur banyak gitu. Kalau kadar lumpurnya banyak ya kita kurangi. Nah, kita ganti vendor atau kita kurangi gitu. Kemudian pada prosesnya kita awasi apakah elevasi lantai kerjanya itu sudah level sesuai dengan gambar, terus itu bentuknya sesuai dengan gambar gitu Pak. Baru kemudian koordinasi. Nah, koordinasi ini ada dua, koordinasi dengan mandor, dengan subkon, dan dengan sesama tenaga karyawan waskita. Ya, kita saling berkoordinasi, jangan sampai ada bahasanya miskomunikasi gitu Mbak. Takutnya nanti kita sampaikan ke mandor tapi tidak kita sampaikan ke surveinya waskita. Ini takutnya miskomunikasi. Kemudian K3, kebersihan. Kebersihan ini juga tanggung jawabnya pelaksana. Mau itu kebersihan pekerjaan yang dilakukan, ya setelah dilakukan atau sebelum dilakukan. Maksudnya sebelum dilakukan gitu. Maksudnya gini, pada proses pekerjaan itu setelahnya dibersihin gitu, dibersihin. Nah, setelah pekerjaan itu selesai, tetap dibersihin, bahasanya dirawat. Nah, tiap hari di cleaning, Jadinya nanti kalau ada tamu atau ada kunjungan, kita tidak gerasak gerusu gitu, tidak gerasak gerusu. Ayo bersih ini itu. Nah, jadi kita siap standby gitu. Berarti siap bersih semua gitu ya Mas? Iya, siap bersih. Jadinya 4 poin utamanya itu quality, engineering, terus itu metode pelaksanaan dan koordinasi antar rekan kerja. Lanjut ya Mas. Nah, apa sih yang paling berat itu ketika menjadi pelaksana itu paling berat ketika apa Mas? Kalau boleh tahu. Sebenarnya tidak ada yang berat Mbak. Intinya kita kerja itu ikhlas, terus itu ingat Tuhan sama ingat keluarga. Ini apa? Kalau kerja itu pasti ada pressure, itu hal biasa. Pressure dari atasan, pressure dari owner, pressure dari mandor sendiri atau subkontraktor untuk kita memberi lahan mereka. Itu pasti ada itu. Itu wajib kita lakoni, wajib kita jalani. Jadi kalau semakin kita berpikir itu apa tadi Mak? Apanya Mas? Kalau kita gitu berpikir itu susahnya atau pressure-nya bekerja, ya makin lama kita makin stres kalau itu. Ya kita lakoni dengan ikhlas gitu Pak. Jadi slow, santai, mengalir gitu ya Mas? Tapi tetap sesuai target. Sesuai gitu. target gitu. Lanjut ya nih Mas pertanyaannya? Ya, lanjut Pak. Nah, bagaimana sih kesan bekerja di waskita dan kesannya kerja di IKN itu menurut Mas? Kesannya di waskita ini menarik nih. Kesannya di waskita ini melihat lingkungan kerjanya enak, senioritasnya juga enak. Hanya antara misalnya saya nih baru-baru masuk waskita nih, ada senior itu mau mengajarin gitu, mengasehatin gitu, mensupport. Ya apa yang kita lakukan hal-hal yang baik itu disupport itu sama senior. Terus itu dari atasan juga itu memberi dukungan apapun yang kita lakukan dalam konteks hal baik. Hal baik dan untuk perkembangan kita juga. Jadi Mas Natal nyaman ya kerja di sini? Nyaman. Nah Mas, kan Januari nanti kan waskita ulang tahun ya. Harapan Mas Natal untuk waskita kedepannya gimana Mas? Semoga harapan saya itu waskita itu semoga semakin jaya, semakin
memperluas bidang usahanya. Oke. Terus Mas? Terus itu kalau bisa itu sampai luar negeri lah. Luar negeri dulu kan wasit sering di luar negeri tuh. Semoga terjadi lagi di luar negeri itu, pas kita semakin berkembang itu. Ada nama di mana-mana. Oke. Nah, ada lagi nih Mas, satu pertanyaan terakhir. Pesan untuk bolo proyek yang akan menjadi pelaksana, apa yang harus dilakukan? Tips and triknya apa Mas? Nah, untuk pesan-pesan bolo-bolo proyek yang ingin menjadi pelaksana, apapun itu, intinya orang proyek ya. Yeah. Intinya orang proyek itu harus kuat mental dan punya satu lagi, feeling engineering. Itu. Kenapa gitu Mas? Kalau Nah, tahu. karena sesuatu yang akan kita lakukan itu harus pakai feeling, Mbak. Mau harus pakai rasa bahasanya. Nah, ini pantas nggak? Ini bahaya nggak? Nah, gitu. Jadi semua itu yang kita lakukan itu harus pakai feeling. Artinya, contohnya kita di kerjaan, oh gimana ya kalau aku jadi bapak itu ya? Oh ya, ini harus lakukan biar aman gitu. Oh, ini bagus atau enggak ya kerjaan ini kalau dipakai ini ya? Harus ada feelingnya, Pak. Gitu. Harus pakai rasa kalau bekerja. Oke. Nah, pesan terakhir nih Mas. Perasaan yang Anda itu ada perasaan bangga nggak sih kerja di IKN? Pasti bangga, Mbak. Bangga. Artinya menjadi bagian untuk membangun negeri itu suatu kebanggaan besar ya, juga Mas? ya. Oke. Apapun itu, bahkan ibarat kalau OB pun dia di sini pasti bangga. Nah, sedikit setetes pun keringatnya pasti bersumbangsi untuk negara. Gitu, Mbak. Mungkin ada satu pesan untuk penonton yang menonton nih, Mas. Ya. Satu mungkin kata-kata atau pesan apa itu Ya. biar termotivasi ya mungkin bolo-bolo. Untuk bolo-bolo proyek tetap semangat dalam bekerja, ikhlas dan pakai rasa. Oke. Mungkin makasih untuk Mas Ya. Natal sudah diajakin room tour di Tower 1. Mungkin untuk bolo-bolo proyek kedepannya yang mau bekerja di proyek lebih semangat lagi. Jangan lupa jaga keselamatan dan kesehatan. Oke, mungkin itu ya dari Mbak. kita. Terima kasih teman-teman. Nah, satu pantun untuk kalian. Ikan lumba-lumba, ikan teri. Sampai jumpa kembali.